warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafadia Rizka Putri, selaku mahasiswi program studi hukum tata negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah hukum internasional yang diampu langsung oleh ibunda kami tercinta, Ibu Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, MPD, SHMH. Bahasan kali ini yaitu mengenai hukum internasional itu sendiri, teman-teman. Sebelumnya, di mata kuliah sebelumnya yang diampu ibu juga, kita sudah membahas apa sih itu lembaga politik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hukum internasional itu sendiri. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut mengenai hukum internasional, teman-teman, ada kalanya kita memahami dulu nih, apa sih itu hukum internasional? Jadi, hukum internasional itu dapat diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, melihat pola perkembangan hubungan internasional yang semakin kompleks, hukum internasional ini memiliki pengertian yang lebih luas, sehingga diartikan sebagai hukum yang juga mengurusi mengenai struktur organisasi internasional, serta juga pada perusahaan multinasional dan individu, namun pada batas-batas tertentu. Selanjutnya, dalam perkembangan sejarahnya, hukum internasional ini memiliki sejarah yang cukup menarik, teman-teman. Dalam sejarahnya, hukum internasional itu hampir mencapai 4 abad, dan akar-akar dari hukum internasional yaitu terdapat pada zaman Yunani kuno dan Romawi. Dan ahli pikir pada zaman tersebut, zaman Yunani kuno yaitu Aristoteles, Socrates, dan juga Plato. Pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada pada zaman Yunani kuno itu mengenai pengaturan-pengaturan terhadap perang serta penghormatan terhadap putusan-putusan negara. Namun pada zaman Yunani kuno ini, teman-teman, ketentuan-ketentuan tersebut belum lagi didasarkan atas prinsip hukum yang terlegislasi atau prinsip hukum yang sudah mengikat, tetapi atas percampuran moral, agama, dan hukum itu sendiri. Beranjak dari zaman Yunani kuno, pada zaman Romawi, hubungan internasional sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kenapa dikatakan signifikan? Karena hubungan internasional sudah mengarah kepada hal yang sebenarnya. Jadi pada masa ini kerajaan Romawi sudah membuat bermacam-macam perjanjian. Di antaranya yaitu perjanjian perdamaian, persahabatan, bahkan persekutuan dengan negara lain. Tidak hanya terbatas pada perjanjian saja, teman-teman, bahwasanya kerajaan Romawi juga sudah mengenal mengenai konsep diplomatik, di mana diplomatik ini merupakan salah satu kajian di dalam hukum internasional itu sendiri. Dan hal ini juga berkembang di tanah Romawi pada abad ke-15 dan ke-16, city-state di Italia seperti Venice, Genoa, dan Florence yang mengembangkan praktek-praktek pengiriman duta-duta besar residen ke ibu kota masing-masing. Hingga saat ini, teman-teman, hukum internasional itu merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan dalam mengatur hubungan antar negara. Dirasa tanpa adanya kaidah tersebut, dirasa sangat mustahil bahwasanya hubungan-hubungan antar negara tersebut dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan tetap. Nah, sesungguhnya hukum internasional ini merupakan persoalan dengan keperluan hubungan timbal balik antar negara satu dengan negara lainnya. Dalam hal ini, jika tidak adanya suatu sistem yang kita katakan dengan hukum internasional, maka masyarakat internasional yang ada di negara-negara tidak dapat merasakan keuntungan-keuntungan dari perdagangan dan komersial, yang dimana hal tersebut akan saling menukar gagasan dan adanya komunikasi rutin yang sewajarnya. Selain itu, hukum internasional juga memiliki peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan yang ada di dunia ini. Bisa dibayangkan, jika tidak ada aturan yang berlaku secara internasional atau universal, seperti misalnya aturan hukum tentang perang, aturan tentang keharusan menyelesaikan sengketa secara damai, atau konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata pemusnah massal, penggunaan nuklir, dan aturan internasional lainnya, maka bisa dipastikan, teman-teman, akan terjadinya perang dunia kesekian kalinya, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, sungguh bisa dipastikan akan terjadi ketidaktertiban dunia jika tidak adanya hukum internasional.
Walaupun demikian, tidak benar adanya anggapan bahwasannya pemeliharaan perdamaian itu merupakan salah satu keseluruhan dari tujuan hukum internasional itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dengan tepat oleh seorang penulis, pendiam WA Sir Eric Beckett dalam LKR 55, 1939, halaman 265, yaitu mengenai setengah abad yang lampau. Bahwasanya beliau mengatakan membentuk suatu kerangka kerja di dalam mana hubungan-hubungan internasional itu dapat dilakukan dan memberikan suatu sistem kaidah untuk memperlancar dari pergaulan internasional itu sendiri dan sebagai suatu kebutuhan praktis dari hukum internasional. Selanjutnya teman-teman, hukum internasional telah dan akan berlaku sebagai sebuah sistem hukum. Demikian pula andai kata sering terjadi suatu perang lebih lanjut, dikatakan tentunya benar bahwa cita-cita hukum internasional harus merupakan suatu sistem hukum yang sempurna, di mana perang sama sekali akan lenyap atau ditiadakan, sama seperti cita-cita hukum nasional yaitu konstitusi dan sistem hukum yang sesempurna mungkin, sehingga revolusi, pemberontakan, pelanggaran-pelanggaran dan lain-lainnya tidak mungkin akan timbul dan setiap hak manusia dapat ditegakkan secara cepat, tepat, dan aman tentunya. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.